Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan membuat video pembahasan tentang pendahuluan statistika. Jadi pendahuluan statistika ini adalah sebelum kita masuk ke bab statistika, alangkah baiknya kita bicara dulu tentang pendahuluannya. Oke. Nah, dalam pendahuluan ini kita lihat dulu dalam satu bab nanti apa aja sih yang akan kita pelajari di bab statistika itu. Oke, ini ada di dalam diagram alur. Oke, yang pertama statistika itu tentunya berhubungan dengan data, gitu ya. Nah, data itu diapakan saja? Langkah pertama data itu dikumpulkan, setelah itu disajikan, nah kemudian diolah. Nah, agar kita mudah untuk membaca data, alangkah baiknya data itu disajikan. Nah, ada dua hal di sini, ada dua jenis. Yang pertama disajikan dalam bentuk tabel, bisa juga disajikan dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini bermacam-macam, ya. Ada diagram lambang, diagram batang, garis, lingkaran, ya, batang dan daun dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian setelah nanti datanya disajikan, nah akan kita olah, ya, akan kita olah. Nah, apa aja sih hasil dari pengolahan itu? Yang pertama adalah ya tentunya akan kita peroleh ukuran statistika. Nah, ukuran statistika dibagi menjadi tiga. Ada ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Nah, ukuran pemusatan terdiri dari rata-rata atau mean, ya, kemudian median, ketiga modus. Nah, kemudian ukuran letak. Ukuran letak terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang terakhir adalah ukuran penyebaran. Ya, terdiri dari simpangan rata-rata sampai simpangan kuartil. Nah, inilah diagram alur yang akan kita lalui nanti di bab statistika. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian statistika. Statistika itu berasal dari kata state, negara. Nah, gitu ya. Nah, karena itu statistika ini ilmu statistika banyak digunakan dalam urusan kenegaraan. Ya, contohnya apa? Contohnya ya dalam perhitungan banyak penduduk, pembayaran pajak, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada dua istilah yang mirip tapi sebenarnya tidak sama. Ya. Apa itu? Ya, statistika dan statistik. Nah, ini istilah yang banyak orang sering ucapkan, ya maknanya sebenarnya berbeda, gitu ya, tanpa disadari. Nah, statistika itu apa? Statistika itu cabang matematika yang berhubungan dengan metode ya, untuk mengumpulkan, menyajikan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data. Sementara statistik itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan data, ya, bisa berupa rata-rata, modus, median, dan sebagainya. Ya, jadi statistika dengan statistik itu dua hal yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, berkaitan dengan data yang kita kumpulkan tadi, nah, ini berkaitan dengan populasi dan sampel. Gitu ya. Definisi populasi adalah ya seluruh objek yang kita amati. Sementara sampel itu bagian dari populasi yang benar-benar kita amati. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat teladan berikut. Oke, teladannya seperti ini. Misal apabila Anda diminta untuk mengumpulkan data tinggi siswa SMA se-DKI Jakarta umpama gitu ya. Nah, apakah kita akan mengamati seluruh siswa yang ada di seluruh siswa SMA yang ada di Jakarta? Nah, tentu tidak ya, karena hal tersebut kalau sana kita lakukan makan waktu yang cukup lama dan banyak sekali jumlah siswa yang akan kita ukur. Nah, gitu. Sehingga untuk membuat menjadi efektif, nah, maka kita cukup mengamati beberapa siswa yang ada di SMA Jakarta saja. Jadi beberapa saja siswa yang kita amati. Nah, dalam hal ini ya seluruh siswa SMA di Jakarta disebut dengan populasi. Sementara beberapa siswa yang mewakili disebut dengan sampel. Gitu ya. Nah, itulah tentang penjelasan tentang populasi dan sampel. Oke, kita lanjut ke pengertian data, gitu ya. Nah, data itu maknanya adalah informasi. Informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian, itulah data, ya. Nah, kemudian data ini menurut jenisnya dibagi menjadi dua bagian. Jadi ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini data yang berkaitan atau berhubungan dengan kategori ya, atau karakteristik yang berupa kata-kata. Sementara data berupa kuantitatif, jenis data kuantitatif ini adalah data yang berkaitan atau berupa angka-angka.
Nah, data kuantitatif dibagi lagi menjadi dua bagian. Ya, ada data kuantitatif jenis discrete atau cacahan, ada juga yang bentuknya kontinu, ya, atau ukuran. Contohnya apa data yang discrete, ya? Contohnya adalah ya bagaimana cara kita menentukan banyaknya siswa yang suka atau gemar matematika. Ya, tentunya hasilnya berupa bilangan bulat, ya, diskret atau cacahan. Jadi nggak mungkin banyaknya siswa tuh yang gemar matematika hasilnya desimal, gitu ya. Nah, terus contohnya lagi adalah banyaknya mobil, ya, yang melewati jalan tol Cipularang, ya, dalam waktu 1 jam, gitu ya. Jadi nggak mungkin banyaknya mobil itu desimal juga, jadi pasti cacahan, gitu ya. Itu untuk yang diskret. Nah, contoh yang kontinu itu adalah tinggi badan, ya, tinggi badan kan ada kemungkinan hasil desimal, ya, 165, sekian senti, gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, itulah tentang pengertian data. Nah, oke, sampai di sini. Ini adalah pendahuluan dari kita akan lalui tentang materi statistika. Jadi pendahuluannya sampai di sini. Nah, setelah ini akan kita bahas tentang bagaimana cara kita menentukan ukuran statistik, ya, seperti mean, ya, atau rata-rata, median, modus, dan sebagainya. Oke, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih, ya. Nantikan video pembahasan dari channel Matladan. Ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.